Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nirman Nurdiana dengan NIM 2306051101147. Di sini saya memberi pernyataan bahwa saya demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS mata kuliah Sistem Terdistribusi dan Keamanan. Untuk yang pertama, jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Nah, sistem terdistribusi itu adalah kumpulan komputer independen yang saling berkomunikasi dan berkoordinasi melalui jaringan untuk tampil sebagai satu sistem yang koheren. Nah, contoh nyatanya yaitu saat kita memesan tiket pesawat di Traveloka, sistem menghubungkan database maskapai, bank, dan aplikasi secara bersamaan. Begitu juga dengan marketplace seperti Tokopedia yang menghubungkan penjual, pembeli, dan sistem pembayaran dalam suatu platform. Yang kedua, yaitu sebut dan jelaskan tentang karakteristik sistem terdistribusi, yaitu ada 6. Yang pertama ada resource sharing, yaitu memungkinkan akses resource dari mana saja. Yang kedua ada openness, yaitu sistem terbuka untuk dikembangkan. Ketiga ada konsurensi, semua proses itu berjalan secara bersamaan. Nah, kemudian ada keempat ada scalability, yaitu mudah ditingkatkan. Yang kelima ada fault tolerance, yaitu toleran terhadap kesalahan. Dan yang keenam ada transparansi, yaitu user tidak perlu tahu kompleksitas di baliknya. Yang ketiga, yaitu sebut dan jelaskan tentang arsitektur utama sistem terdistribusi. Pada sistem terdistribusi, arsitek utama itu ada dua, yaitu yang pertama master-slave arsitektur dengan peran asimetris, yaitu ada server pusat yang mengontrol klien yang mengikuti perintah. Terus ada kedua itu peer-to-peer dengan peran simetris, yaitu semua komputer itu memiliki kedudukan sama, bisa menjadi klien maupun menjadi server. Yang selanjutnya yaitu jelaskan tentang soket dan berikan contohnya. Soket itu merupakan interface yang menjadi titik komunikasi antar mesin dalam jaringan internet protokol. Contoh penggunaannya itu seperti pada aplikasi chat, transfer file di FileZilla, seperti FileZilla, transaksi ATM, game online, kemudian aplikasi streaming seperti YouTube. Nah, soket inilah yang memungkinkan data itu mengalir antar aplikasi. Selanjutnya yaitu jelaskan tentang Service Oriented Architecture atau SOA dan sebutkan service dalam SOA. Nah, untuk SOA sendiri yaitu gaya arsitektur yang memecah sistem monolitik itu menjadi layanan-layanan independen yang dapat digunakan ulang. Dan eh, layanannya, servisnya itu ada 3, yaitu ada business service itu untuk proses bisnis utama. Terus yang kedua ada enterprise service untuk integrasi aplikasi perusahaan. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu infrastruktur service untuk hal teknis seperti keamanan dan login. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jelaskan konsep web service REST. Nah, untuk REST sendiri ini adalah dia itu gaya arsitektur yang memungkinkan komunikasi antar sistem melalui protokol HTTP dengan prinsip stateless. Artinya, server itu tidak menyimpan informasi status klien. Nah, REST juga ini itu memisahkan tanggung jawab antara klien dan juga server. Dan untuk REST ini sangat populer dalam pembuatan API modern karena dia itu sifatnya sederhana dan ringan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jelaskan tentang kriptografi dan proses utama pada kriptografi. Nah, untuk kriptografi sendiri ini adalah suatu ilmu yang mempelajari cara menjaga keamanan data saat data itu dikirimkan dari pengirim ke penerima. Dan itu ada dua proses utama. Yang pertama yaitu ada enskripsi. Enskripsi itu mengubah data asli menjadi bentuk tersamar menggunakan algoritma tertentu. Dan yang kedua itu ada deskripsi. Nah, deskripsi itu kebalikannya dari enskripsi, yaitu dia itu mengubah data tersamar
kembali ke bentuk asli. Nah, ini itu sangat penting untuk keamanan transaksi online dan data-data sensitif. Kemudian yang selanjutnya ada jelaskan tentang replikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Nah, untuk replikasi ini merupakan teknik. Dia itu teknik untuk menyalin atau mengcopy dan mendistribusikan database ke lokasi berbeda dengan tetap menjaga konsistensi. Jadi, untuk replikasi ini ada tiga jenisnya. Yang pertama itu ada snapshot, yaitu dia itu untuk data statis seperti katalog produk atau daftar harga gitu. Terus yang kedua ada transaksional untuk konsistensi transaksi secara real time. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu dia ada merge yang memungkinkan kerja offline lalu disinkronkan saat online. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada jelaskan tentang penamaan domain. Untuk penamaan domain ini dia menggunakan DNS untuk mentranslasi nama domain yang mudah diingat itu menjadi IP address. Nah, untuk prosesnya itu yang pertama user memasukkan URL, kemudian DNS melakukan lookup, kemudian nanti akan menghasilkan IP address, port number, dan part name. Lalu sistem itu membuat koneksi soket ke web server untuk mengambil file yang diminta itu. Baik, ini yang terakhir yaitu jelaskan konsep sinkronisasi pada NTP. Untuk sinkronisasi pada NTP ini, NTP ini sendiri adalah merupakan protokol untuk mendistribusikan informasi waktu yang akurat di suatu internet. Nah, NTP itu menggunakan arsitektur hierarki bernama syn synchronization subnet dengan level-level yang disebut dengan strata. Nah, server strata ini eh, ada server strata satu, yaitu memiliki waktu paling akurat karena terhubung langsung dengan UTC receiver, dan server di strata itu lebih rendah mengambil waktu dari strata di atasnya untuk menjaga sinkronisasi waktu di seluruh jaringan. Nah, itu untuk soal yang terakhir. Baik, mungkin itu saja dari saya. Demikian presentasi saya mengenai jawaban UAS Sistem Terdistribusi dan Keamanan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.